Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Di sini aku mau melanjutkan pembahasan pada poin yang ketiga pada bab 3, yaitu adalah pengujian berat jenis tanah atau specific gravity. Seperti yang udah aku bilang sebelumnya, untuk berat itu kan ada 4 jenis: berat volume, berat isi, berat jenis, dan berat butir. Untuk berat volume dan berat isi itu adalah book density yang udah aku bahas. Dan ini adalah specific gravity, yaitu berat jenis atau berat butir tanah. Jadi berat jenis tanah atau GS ini itu adalah kalau misal kita cari di dalam buku-buku metan, rumus dari GS itu adalah ini, gamma S dibagi dengan gamma W. Jadi perbandingan antara berat volume tanah dibagi dengan berat volume air. Nih, perbandingan antara berat butir tanah dengan berat air pada volume yang sama dan pada temperatur yang sama. Jadi, kenapa kalau misal kita nyari GS di dalam percobaan ini tuh kita pakainya rumusnya cuma W per W. Karena seperti yang aku bilang, GS itu kan rumusnya adalah gamma S dibagi dengan gamma W. Jadi, ketika volumenya itu sama, ya kan, kita bisa uraikan lagi nih, rumus dari gamma itu apa? Rumus dari gamma itu kan W per V. Ya, ini juga W per V. Jadi, ketika pada volume yang sama, otomatis kan udahlah volumenya kita hilangkan. Di sini kita cuma pakai variabel W aja. Jadi, W per W. Karena volumenya udah sama. Oke? Gitu. Jadi, di dasar teori ini adalah kita mendapatkan rumus dari kalibrasi pyknometer. Kalibrasi pyknometer itu kayak gini. Jadi kalibrasi itu adalah proses persiapan sebelum kita melakukan percobaan. Nah, di sini ada W4TX. W4TX itu adalah berat pyknometer plus aquadis pada suhu TX. W4TI berat pyknometer plus aquadis pada suhu TI. Jadi kalian tolong mentah-mentah dulu aja sih rumus dari ini. Nanti aku akan jelaskan pada proses pengujiannya. Jadi kalian telan mentah-mentah. Jadi W4TX adalah sama dengan kerapatan air TX dibagi dengan kerapatan air TI kali W4TI min W1 ditambah W1. Ini kalian telan mentah-mentah dulu. Lalu selanjutnya aku akan menjelaskan tentang hubungan antara temperatur dengan berat jenis air. Jadi kan untuk pengujian GS ini kita kan nanti akan memakai yang namanya temperatur. Jadi nanti kita akan mengukur pakai termometer. Terus kita dapat temperatur dari sampel itu berapa. Misal kita dapat 30. 30 itu berarti hubungan kerapatan relatif airnya 0,99568. Jadi ketemu faktor koreksikannya 0,9974. Jadi nanti kalian sesuaiin aja temperaturnya berapa, lalu kalian akan mendapatkan faktor koreksi ini. Gitu. Terus ada juga rumus ini, nanti kan GSTX. GSTX adalah WT, bagian W dibagi WT ditambah W4TX. Ini harusnya W4TX ya. Jadi kan step yang pertama kita mencari W4TX. Setelah ketemu W4TX, kita masukkan ke dalam rumus GSTX. Oke? Setelah kita dapatkan GSTX, nah, berdasarkan SNI, berat jenis 20 derajat didapat dengan mengalihkan berat jenis pada suhu TX dengan faktor koreksi K. Jadi kan sebenarnya berat jenis ini kita bisa mencari pakai suhu berapapun. Di sini kita misalkan mencari pada suhu 20 derajat, ya kan? Pada suhu 20 derajat, lalu kita kalikan dengan K, faktor koreksi K. Faktor koreksi K yang di sini ya. Jadi di sini kita kalikan dengan GSTX. Itu akan mendapatkan GS 20 derajat. Nah, lalu ini adalah berat jenis tanah. Ketika kita mendapatkan berat jenis tanah 2,65 sampai 2,68, berarti jenis tanahnya adalah kerikil. Dan seterusnya, seperti ini. Lalu kita akan masuk ke dalam alat dan bahan. Alat dan bahannya yang kita butuhkan, yang pertama adalah pyknometer sejumlah 3. Ingat, jangan kurang dari 3 untuk pengujian.
ada oven, ada timbangan atau neraca, ada termometer, ada kompor, ada cawan, ada saringan, dan ada air suling. Sebenarnya apa sih air suling itu? Air suling itu sebenarnya kayak air biasa sih, cuman dia udah disaring aja dari kotoran. Jadi kayak nggak ada kotoran-kotoran yang mengganggu proses percobaan kita nantinya. Lalu ada sampel tanah yang lolos saringan nomor 10. Gitu, oke? Prosedur pengujian. Gini, jadi sebelum melakukan percobaan GS ini yang harus dilakukan itu harus mempersiapkan. Apa sih yang harus kita siapkan? Yang pertama kita harus menumbuk sampel tanah dan menyaringkan dengan saringan nomor 10. Jadi tanah yang udah kita dapat dari hasil sampling, kita oven. Nah, setelah kita oven, kita tuh saring pakai saringan nomor 10. Dan tanah yang lolos saringan nomor 10 itulah yang akan nantinya kita pakai untuk percobaan GS ini. Gitu. Ya, ini ada kalibrasi pignometer. Seperti yang aku bilang, kalibrasi itu adalah proses gimana ya? Kayak proses pensterilan si pignometernya gitu loh. Jadi yang pertama itu adalah kita siapin pignometer. Lalu kita timbang. Jadi pignometer yang ada ini, yang tiga-tiganya itu kita timbang supaya kita mendapatkan berat pignometer. Nah, inilah yang tadi pada rumus nomor 1 yang aku suruh telan mentah-mentah tadi, itu adalah ini, berat pignometer itu adalah W1. Jadi W1 ini adalah berat pignometernya pada saat dia dikalibrasi. Nah, jadi pada saat dia dikalibrasi itu kita akan mendapatkan nilai W1, yaitu berat pignometer itu sendiri. Gitu. Jadi ini adalah W1. Oke. Nah, setelah itu kita isi pignometer dan air suling sampai penuh atau sampai ketika ditutup air menyemprot keluar. Jadi kita masukkan air suling itu ke dalam pignometernya itu sampai airnya itu keluar-keluar gitu loh. Nah, setelah itu kita keringkan bagian luarnya, kita keringkan pakai lap, lalu bersihkan sisa air yang menempel di sekeliling pignometer. Timbang pignometer beserta air di dalamnya menggunakan timbangan dengan ketelitian itu. Nah, pignometer ini kan tadi bentuknya kayak gini tuh. Terus kita isi tuh sama air. Ketika dia diisi sama air, ini sampai penuh gitu. Lalu kita timbang. Berapa? Kita dapat nilai dari ininya tuh berapa? Itulah yang kita namakan sebagai W. Pada rumus yang ini, itu dia adalah nih, berat pignometer plus aquades. Sorry. Berat pignometer plus aquades W4X ya. Jadi W4X. Ini berat pignometer plus aquades pada suhu Tx. Itu adalah ini si pignometer ini ketika kita masukkan air lalu kita timbang. Mohon maaf kalau misal aku salah, bener aku kurang memahami dikit di ini ya, berat pignometer. Sepertinya ini tadi ketika pignometer ditambah air lalu kita timbang itu adalah W4TI. Sorry. Jadi berat pignometer plus aquades itu adalah berat W4TI ya. Jadi kita timbang pignometer yang udah diisi air sampai penuh, lalu kita timbang, lalu kita akan mendapatkan nilai W4TI. Oh iya kan udah tertulis di sini ya, mohon maaf teman-teman. Nah, lalu yang keempat, mengukur suhu air di dalam pignometer tersebut menggunakan termometer. Jadi suhu air yang ada di sini tuh juga harus kita catat ya. Terus setelah kita mengkalibrasi pignometer, otomatis kan pignometer ini udah siap dipakai. Selanjutnya kita lakukan adalah melakukan percobaan berat jenisnya. Gimana caranya? Caranya yang pertama, kita masukkan tanah yang udah disaring pakai saringan nomor 10 tadi. Nih, saringan udah disaring nomor 10, terus lolos saringan nomor 10, itu kita masukkan ke dalam pignometer sekitar 10 gram aja. Jadi kita sambil timbang, sambil kita masukin. Ya nggak usah banyak-banyak sih sampel tanahnya. Lalu kita tambahkan air suling ke dalam pignometer tersebut sampai terisi setengah pignometer sambil digoyang-goyangkan. Volume benda uji dan air tidak boleh melebihi 2/3 pignometer, dan untuk tanah berbutir halus harus direndam 24 jam. Jadi tujuannya kenapa kita goyang-goyangkan itu supaya tanahnya itu benar-benar tercampur sama air. Paham nggak?
Jadi kalau misalkan kita masukkan tanah terlebih dahulu, lalu kita nggak masukkan air terlebih dahulu tanah, ataupun ketika kita masukkan tanah lalu air tapi nggak digoyang-goyangkan, otomatis tanahnya itu nggak akan tercampur merata dengan air kan, gitu. Jadi setelah kita masukkan si tanah dan juga airnya itu sekitar segini, lalu kita rebus. Dan merebusnya itu kalian harus memakai pasir seperti yang kita lihat di sini nih, kan kita udah masukkan si tanah sama air lalu kita rebus menggunakan pasir. Kenapa sih nggak pakai nggak kita menebusnya itu nggak misal pakai panci aja gitu? Kenapa harus pasir? Karena ketika kita memakai pasir, otomatis samping-samping yang ada di sekitaran sini itu akan terjangkau oleh panas. Kalau misal kita nggak pakai apa-apa tuh, nggak pakai perantara, otomatis ketika kita merebusnya, itu yang terkena panas itu hanya bagian sini, gitu. Jadi ketika kita merebus si pignometer dan juga air, tanah dan juga air ini, pignometer yang berisi tanah dan juga air ini, kita juga sambil menggoyang-goyangkan supaya panasnya ini tuh benar-benar merata, walaupun udah benar-benar pakai pasir ya, gitu. Jadi ini merebus pignometer sekitar 10 menit dan dimiringkan untuk menghilangkan udara. Oh iya, sorry. Dimiringkan itu tujuannya untuk menghilangkan udara yang terperangkap. Jadi nggak ada udara yang terperangkap di dalam tanah dan juga air. Biasanya kan di dalam tanah itu kan tadi ya ada udaranya itu kan. Nah itu yang supaya kita nggak ada udara yang benar-benar terperangkap dan apa sih terebus secara sempurna gitu. Nih kita miring-miringan pakai jepitan. Lalu setelah itu kita tambahkan air suling. Jadi kan setelah kita rebus, kita angkat, lalu kita tambahin air suling ke dalam campuran pignometer. Kita tambahin sampai kira-kira sampai leher lah. Sampai leher pignometer itu sekitar segini. Gitu. Lalu kita tutup hingga air keluar dari lubang pada pignometer dan dikeringkan. Jadi kita tambahin, lalu kita tambahin lagi tuh sampai air itu benar-benar keluar. Terus kita lap kalau misal ada air yang keluar. Nah, setelah itu kita timbang tuh berat dari pignometer plus yang udah direbus plus tanah plus air yang udah bener-bener penuh gitu. Itu akan kita mendapatkan nilai dari W3. Terus setelah kita timbang, ketika dia udah mencapai suhu ruangan, ya nggak yang benar-benar dari kompor terus kita ukur kayak suhunya itu enggak. Jadi kita diemin lalu kita timbang lalu kita ukur suhunya menggunakan termometer. Nah, data yang kita dapatkan itu adalah ini W1, W2, W3 dari termometer plus aqueous jenuh W4TI, TI, TX. TI itu adalah suhu dari W4TI. Jadi adalah suhu ketika si pignometer itu tadi dikalibrasi. Itu adalah TI. Sedangkan TX itu adalah suhu dari tanah pignometer yang udah berisi tanah sama air yang udah direbus tadi loh, yang kita diemin itu adalah TX gitu. Terus kita analisis datanya tuh seperti ini. Kita pakai rumus yang pertama W4TX. Kerapatan air TX dibagi kerapatan air TI. Nah, TX itu kan misalnya kita mencari menggunakan sampel 1. TX-nya itu kan ketemu di sini sampel 1, sampel 11, TI-nya 28, sedangkan TX-nya adalah 28 juga. Nah, kita bisa memakai tabel yang ada di atas tadi, tabel ini untuk mencari kerapatan air gitu, kerapatan air pada suhu yang kita inginkan tadi. Misal kita pengen 28, bukan pengen, misal kita ketemu temperaturnya 28, ya berarti kita mencari hubungan kerapatan air tadi pada suhu 28, ya kan? Sorry. Jadi di tabel yang ini kan kerapatan air pada suhu 28 berapa? 0,99626. Nih, ya kan? Ini sampel 1. Sampel 1 kan ketemu T-nya 28 temperaturnya. Ya kalau misal dia ketemu temperaturnya 30 ya kita harus pakai yang ini 0,99578 gitu. Harus sesuai ya. Oke, setelah kita ketemu W4TX kan pakai rumus yang tadi, kerapatan air TX dibagi kerapatan air TI dikali W4TI. W4TI tadi kan adalah
berat pignometer yang udah berat pignometer ketika dikalibrasi lalu diukur suhunya itu kan tadi W4 TI ya kan. Aduh, mana sih tadi kok hilang sih. Nih, W4 TI ini kan berat pignometer plus aquades pada saat dia dikalibrasi dikurangi sama W1. W1 adalah berat pignometernya aja ditambah sama W1. Ketemulah 77,42. Itu adalah W4TX. Nah, setelah kita ketemu W4TX, kita pakai rumus selanjutnya pada persamaan 3.5. Ketemu WT, berat tanahnya itu dibagi dengan WT ditambah W4 min W3. Jadi kan kalau WT tadi kan kita dapat sekitar 10,22 kan. Ini loh tanahnya itu tadi kan memang kita masukkan itu kan berapa sih, kayak kurang lebihnya itu 10. Tapi kan untuk pasnya itu kan nggak apa-apa kalau nggak 10 kan. Yang penting itu minimal 10 gram. Jadi kalau misal di sini pada sampel 1 itu kita ketemu berat tanahnya ketika dimasukkan tuh sekitar 10,22. Jadi kita masukkan WT-nya, berat tanahnya itu 10,22, W4. Nah, W4 ini apa? W4 itu adalah W4 ini harusnya W4TX ya. Jadi kan yang udah kita cari tadi, gimana toh? Jadi W4 di sini adalah W4TX. W4TX yang udah kita dapatkan di sini sebesar 77,42 dikurangi sama W3. W3 itu adalah berat aquades, berat pignometer ditambah sampel plus aquades pada saat dia udah direbus tadi loh. Kan dia udah direbus, didiemin, lalu kita timbang. Nah, itu adalah W3 kan. Jadi ini ketemu GSTX-nya 2,45. GSTX ini kan masih berat jenis pada suhu Kx kan. Nah, supaya diperoleh pada suhu yang diinginkan, di sini kita pakai 20 derajat. Ya udah kita kalikan dengan koefisiennya. Koefisiennya kita dapat di sini pakai tabel yang ini juga. Tabel yang ini. Nih, koefisiennya. Suhunya kan udah kita ketahui kan tadi 28 kan pada sampel 1. Ya udah kita pakai koefisiennya 0,998. Tuh, jadi ketemu nanti GS 20 derajat itu adalah GSTX dikali sama K 2,45 dikali sama 0,998. Ketemulah GS 20 derajatnya 2,44. Selanjutnya kita bisa hitung pada sampel yang lain menggunakan perhitungan yang kurang lebihnya seperti ini. Jadi ada 3 rumus ya. Yang rumus yang pertama adalah ini, rumus yang kedua adalah ini, lalu rumus yang ketiga adalah ini. Ini. Jadi itu adalah percobaannya. Sebenarnya kalau misal pada materi itu GS sendiri kan rumusnya cuman gamma S dibagi dengan gamma W. Cuman di percobaan ini tuh kita kayak volumenya tuh sama gitu. Jadi pada volume yang sama otomatis volumenya itu kita bisa coret gitu. Dan akan ketemu W per W. Terus kita kalikan koefisiennya. Terus ya gitu kita masukkan ke dalam tabel perhitungan sampel-sampel yang lain seperti pada sampel 1 yang udah kita hitung pada awal. Ketemunya akan seperti ini. Nah, setelah kita dapatkan semuanya, kita rata-rata, ketemulah 2,5. Jadi, nilai spesifik gravity rata-rata dari sampel tanah yang udah kita ke oven dan juga kering, oven dan juga saring menggunakan saringan nomor 10 itu sekitar 2,5. Itu cukup itu dulu penjelasan spesifik gravity dari aku. Jika ada salah kata, mohon maaf. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!